Steve Jobs, siapa yang tidak mengenal beliau? Kalau mendengar kata Steve Jobs, tentu yang ada di ingatan kita adalah Apple dan juga inovasi dan banyak hal yang sudah ia buat. Selain sebagai founder dan mantan CEO Apple, Steve Jobs juga pendiri dan CEO Pixar. Nah, Pixar itu yang memproduksi film Toy Story, Finding Nemo, dan lain-lain sebagainya. Steve Jobs ini terkenal sebagai seorang inovator yang sangat disegani di dunia ini. Bagaimana tidak, dari tangannya lah lahir iPod, alat pemutar MP3 yang mengubah tatanan dunia musik. Yang selama ini musik diproduksi dalam bentuk CD dan lain-lain sebagainya. Namun setelah Steve Jobs mengembangkan iPod, saat itulah industri musik mulai terpengaruh dan berubah. Musik mulai produksi dalam bentuk MP3 atau soft copy. Lalu dari tangannya lah juga lahir iPad, lalu juga Mac, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih rahasia yang menggerakkan Steve Jobs ini sehingga ia bisa menjadi seorang inovator? Di dalam video ini saya akan membagikan 3 quote Steve Jobs yang tentu saja itu hal yang menggerakkannya untuk menjadi seorang inovator. Nah, apa itu 3 quote itu yang akan kita pelajari bersama-sama? Tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel YouTube saya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kalau kamu subscribe channel YouTube saya ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan karena saya akan membagikan berbagai tips terkait soft skill seperti komunikasi efektif, leadership, motivation, service excellence, handling konflik, dan lain sebagainya minimal 2 kali setiap minggunya secara rutin. Kadang-kadang bahkan saya membagikannya lebih dari 2 kali. So, subscribe sekarang juga. Baiklah, saya akan langsung saja. Apa sih yang menggerakkan Steve Jobs sehingga ia menjadi seorang inovator yang begitu luar biasa, yang bahkan bulan Oktober kemarin setelah 10 tahun wafatnya beliau, nama beliau masih tetap dikenal dan produk-produk beliau pun juga masih saat ini dinikmati oleh banyak orang. Baiklah, saya langsung saja. Quote Steve Jobs yang pertama adalah, saya bacakan di sini. That's been one of my mantras. Focus and simplicity. Dia mengatakan bahwa mantra saya, mantra keberhasilan saya adalah fokus dan simplicity atau kesederhanaan. Jadi seorang Steve Jobs ini seorang yang sangat berpegang pada yang pertama, fokus. Oleh karena itu teman-teman, apapun bidang teman-teman saat ini, baik teman-teman sebagai seorang karyawan maupun teman-teman sedang membangun bisnis sendiri, kunci yang pertama adalah fokus. Fokus pada apa? Fokus pada kekuatan dan potensimu. Dan kamu mengasahnya dan berinovasilah di dalamnya, sehingga kamu menjadi sangat tajam di dalamnya. Misalnya adalah ketika kamu seorang finance, maka fokuslah di bidang kamu. Di bidang finance itu, pelajari berbagai hal terkait finansial, terkait finance. Demikian pula kalau kamu seorang arsitek, dalami itu, profesi kamu itu. Pelajari, kalau kamu seorang psikolog, dalami profesi kamu itu, sampai kamu mendapatkan ketajaman di situ. Lalu yang berikutnya adalah simplicity atau kesederhanaan. Pastikan di dalam kehidupan maupun karir kita, itu penuh kesederhanaan. Simplicity itu artinya simple, sehingga kamu masih bisa tetap fokus untuk mengejar apa yang harus kamu kejar, untuk mengejar tujuan hidup kamu. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan ini sangat banyak sekali pilihan dan sangat banyak sekali dalam tanda kutip hal-hal yang tidak
membangun dan tidak menguatkan kamu, malah dan banyak sekali hal-hal yang akan mendistract atau mengalihkan perhatian kamu di dalam mencapai tujuan kamu dan di dalam mengasah kekuatan kamu. Oleh karena itu, di dalam kehidupan, pastikan kamu memiliki prioritas-prioritas penting yang harus kamu fokuskan dan kerjakan. Dan quote Steve Jobs yang terkenal, yang kedua adalah, saya bacakan, quality is more important than quantity. Kualitas itu lebih penting daripada jumlah. Steve Jobs sangat mementingkan kualitas. Setiap kali ia memproduksi atau merancang produk-produk baru, ia memastikan bahwa kualitasnya itu pasti baik, melebihi dari standar yang sudah ada di pasaran. Pasti harus mempermudah kehidupan orang lain. Pasti harus membuat kehidupan orang lain itu menjadi lebih baik kualitasnya. Nah, bagaimana dengan kamu dan saya? Pastikan di dalam pekerjaan maupun di dalam bisnis kita fokus kepada kualitas. Jadi di dalam mengerjakan sesuatu, jangan asal-asalan. Kalau kualitas pekerjaan atau jasa kita baik, maka nanti kita akan mendapatkan customer yang loyal. Dan quote Steve Jobs yang ketiga adalah, you can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Artinya apa? Kamu tidak dapat menghubungkan titik-titiknya dengan cara hanya melihat ke depan saja. Tetapi kamu dapat melakukannya dengan menghubungkannya dengan cara melihat ke belakang. Alias bahasa singkatnya adalah connecting the dots. Nah, ini sebuah kalimat yang sangat terkenal dari Steve Jobs. Connecting the dots. Artinya apa? Menghubungkan titik-titik. Nah, kalau dalam terjemahan bebas saya adalah bahwa berbagai hal yang terjadi di dalam masa lalu kita itu bukan suatu hal yang kebetulan. Tugas kamu adalah melihat kembali ke belakang sesekali dan kamu hubungkan titik-titik itu, dan percayalah, maka titik-titik itu nanti entah bagaimana akan terhubung dengan masa depan kita. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidupmu itu bersifat kebetulan. Saya berikan satu contoh. Nah, saya ini sebelum menjadi seorang trainer, itu ketika masih SMA dan masih kuliah, adalah guru les. Guru private, ya, mengajar anak SD, SMP, dan SMA. Ya, karena butuh tambahan uang. Ya. Nah, namun gini, setelah saya menjadi trainer, dan sekarang saya sudah 15 tahun menjadi trainer, setelah saya melihat ke belakang, ternyata, oh iya ya, ternyata nyambung gitu loh. Dulu saya suka mengajar anak-anak les private, sehingga saya terbiasa mengajar dan saya hobi mengajar. Nah, namun ternyata sekarang karir saya pas match, yaitu sebagai seorang trainer dan motivator. Nah, artinya apa? Bahwa beberapa kejadian atau beberapa pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang kamu ambil di masa lalu itu biasanya menggambarkan ke arah mana kamu bisa menuju ke depan sana. Nah, dengan demikian jangan lupakan masa lalu. Memang ada masa lalu yang akan menghambat kita, tetapi banyak hal masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu itu kamu harus mampu mengambil titik-titik positifnya. Jangan negatifnya saja, ambil positifnya sehingga kita bisa mengetahui berbagai hal. Mengetahui apa? Potensi kita, bakat kita, sehingga kita bisa mengetahui bagian mana dari kita yang perlu kita kembangkan untuk kedepannya. Nah, demikian teman-teman, saya doakan kamu sukses dan bahagia selalu. Bagi kamu yang ingin menonton video saya yang lainnya, silahkan kamu like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Saya doakan kamu sehat, bahagia bersama saya, Heri Santoso.